Bapak dan Ibu bisa lihat di layar, ini ada magic box rules, yaitu adalah suatu kotak. Di copy seperti ini, lalu kita geser, lalu kita taruh seperti anak tangga. Ya, nyampe atas ini dan dia mantul. Halo Bapak dan Ibu, kembali lagi dengan saya Jeremy di Trade and Trading Academy. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang metode kotak-kotak. Tentunya Bapak dan Ibu masih banyak ya yang masih belum tahu tentang kotak-kotak dan mungkin juga belum kenal dengan saya. Tak kenal maka tak sayang, perkenalkan sebelumnya, nama saya Jeremy Tanuardi. Saya selaku founder dari Trade and Trading Academy, dan di video kali ini saya akan membahas tentang cara menggunakan metode kotak-kotak untuk menganalisa pergerakan harga di masa depan, tentunya dengan simpel dan mudah. Nah, Bapak dan Ibu mungkin ada yang masih bingung ya tentang filosofi kotak-kotak ini. Di mana kotak-kotak ini sebenarnya adalah pengulangan harga yang saya tandakan dengan kotak-kotak. Di mana materi ini juga hanya ada di Trade and Trading Academy, karena di mana kami merumuskannya sendiri dan menggunakan kotak-kotak ini sejak tahun 2016 silam sampai hari ini. Dan kalau boleh saya bilang, metode ini sangat membantu kami ya untuk trading setiap hari tapi nggak pakai pusing. Nah, ini jika Bapak dan Ibu lihat di layar, Bapak dan Ibu bisa melihat kotak-kotak ya dengan kotak warna biru ini seperti ada pengulangan. Pengulangan apa Pak? Pengulangan pantulan. Jika Bapak dan Ibu perhatikan, ketika harga menyentuh bawah, dia memantul. Ketika menyentuh atas, dia memantul. Ya, di sini juga nih. Ketika harga ada di atas, dia memantul ya. Ketika dia menyentuh bawah, dia memantul. Dan di sini juga, ketika ada di atas harganya memantul dan ada di bawah dia harganya memantul. Yang beda dari setiap kotak-kotak ini adalah lebarnya. Tingginya sama-sama memiliki potensi pantulan, tapi lebar tidak. Maka dari itu, jika kita tahu bahwa ketika ada suatu tinggi yang berulang, maka sebenarnya kita udah bisa menebak pergerakan harga di masa depan dengan menggunakan tinggi yang berulang tersebut. Logikanya seperti ini. History does not repeat itself, but it does rhyme. Yang artinya sejarah itu memang mengulang dengan pola atau irama. Nah, selama kita bisa membaca irama ini, kita tuh bisa memprediksi harga di masa depan dengan cukup akurat. Contoh kasusnya seperti ini. Bapak dan Ibu bisa lihat di layar, ini ada magic box rules, yaitu adalah suatu kotak yang memiliki aturan main, tentunya nggak sembarangan kotak. Jadi saat kita berbicara tentang kotak, itu pasti berbicara tentang support dan resisten. Kita kotakin karena kita akan menandakan suatu siklus atau suatu range pergerakan harga. Yang namanya range pasti ada bawah dan ada atas. Di mana bawah itu disebut support, atas itu disebut resisten. Jika Bapak dan Ibu masih ada yang bingung tentang support dan resisten, Bapak dan Ibu bisa tonton video saya yang lain di sini untuk mempelajari basic trading, bagaimana cara menentukan mana support dan mana resisten. Nah, kembali ke layar, kembali ke laptop. Nah, jika Bapak dan Ibu lihat nih di bawah ini ada pantulan bawah dan ada pantulan atas, ya, ada support dan resisten. Maka kita bisa bikin kotak dari resisten ke support, contohnya seperti ini. Tek. Nah, kalau kita bikin kotak, tentunya ada aturan main. Nah, aturan mainnya adalah setiap pantulannya, ya, jika Bapak dan Ibu lihat di atas ada pantulan, di bawah ada pantulan. Setiap pantulannya itu ada syarat minimum ketinggian. Berapa minimum ketinggiannya? Yaitu 30% dari ketinggian kotaknya. Jadi kalau kita mau buat kotak, pastikan ada pantulan atas dan bawahnya seperti petir ya, seperti petir. Dan di sini setiap ujung-ujungnya tingginya minimal 30%. Contoh, jika tingginya 10, maka minimum pantulannya berapa? Minimal pantulannya adalah 3, yaitu 30% dikali 10 ketemu angka 3. Jadi sesederhana itu. Pak, bagaimana kalau pantulannya setinggi 7 Pak dari 10? Tidak apa-apa, karena aturan mainnya adalah minimal 30% ya, bukan minimal 70% ya, jadi nggak apa-apa. Tapi kalau ketemu tingginya hanya 20% dari ketinggian kotaknya dan dia tembus lagi ke bawah atau ke atas, maka kotak ini kita tidak anggap valid. Kita akan menentukan suatu kotak yang valid jika ada syarat 30% dan 30% ini terpenuhi. Nah, kita mungkin akan praktek langsung ya, biar Bapak dan Ibu nggak bingung. Kita akan buka aplikasi MetaTrader. Oke, kita sekarang sudah membuka aplikasi MetaTrader. Kita gunakan saja chart terbaru ya, supaya lebih valid. Karena kalau saya senangnya menggunakan chart itu yang paling baru, biar seru ya. Nah, gini.
Kalau kita melihat ini di layar, ini aplikasi MetaTrader, tentunya kita udah bisa melihat ada support dan resisten di sini. Nah, misalnya ya, ini saya bilang support, boleh ya. Kalau ada yang nggak setuju, boleh langsung komentar di bawah ya. Nggak apa-apa, kita diskusi. Nah, misalnya ini support, kita lihat ternyata harga itu memantul di atas di sini ya Pak ya. Jadi ketika harga naik ke sini ada pemantulan yang cukup keras Pak. Maka dari itu kita bisa menggunakan kotak ini sebagai acuan. Misalnya siap rectangle kita bikin seperti ini. Straight. Boleh dong ya Pak ya. Nah, kalau kita udah bikin kotak seperti ini, kita cek apakah betul kita bikin kotak itu memenuhi syarat yang tadi saya contohkan, yaitu Magic Box Rules. Pantulan kanan dan kirinya minimal 30% dari tingginya. Maka kalau kita lihat seperti ini ya, kita lihat pantulan di bawahnya ini ternyata bahkan sampai tembus ke atas ya. Maka ini boleh kita bilang valid ya. Ini lebih dari 30% saya yakin ya. Pak, dari mana 30%? Anggaplah ini suatu ketinggian. Dia mantul ke sini, Pak. Ini 60%. Jadi masuk ya. Dan kalau kita lihat dari atas, kita ganti dari atas, ternyata pantulannya ini sudah cukup jelas ya. Pantulannya bahkan mencapai 90%. Market gold kadang bikin pusing kita, Pak. Nah, kalau kita udah melihat harga seperti ini, bagaimana cara memprediksi harga di masa depan dengan kotak-kotak yang mungkin gak jelas kayak gini mungkin ya. Kita contohkan. Setelah harga keluar kotak, keluar dari resisten ini, dia turun ke bawah, kita hanya perlu menentukan harga terendah di antara support dan resistennya. Misalnya kita mau prediksi naik. Misalnya harga terendahnya di sini di 1785 di sini ya Pak ya. Di sini, maka kotak ini Pak, kotak ini kita bisa duplikasi Pak. Ini saya buat lebih rapi ya. Kita duplikasi, tinggal Ctrl C, Ctrl V. Ya, di copy seperti ini, lalu kita geser, lalu kita taruh seperti anak tangga. Terendahnya tuh di sini ya Pak ya. Ya, bolehlah di sini ya Pak ya. Di sini Pak, ini kan sama aja ya. Dan kalau kita mau trading, prinsipnya kita hanya perlu mengetahui yang namanya hukum dagang. Kalau udah mahal ya kita jual. Kalau udah murah ya kita beli. Ya kalau saya menganut prinsip seperti itu. Nggak mau dibawa pusing. Jadi kalau harga udah menyentuh atas seperti ini ya, udah menyentuh atas seperti ini ya saya jual. Kalau menyentuh harga seperti ini bawah ya saya beli. Dan ternyata harga di sini ya nyampe atas ini dan dia mantul. Kok bisa? Saya juga bingung. Contoh lain gini ya. Misalnya kita bikin kotak lebih kecil lagi ya. Ini takutnya dia bingung karena beberapa hari terakhir ini pergerakan memang cukup ekstrim. Contoh paling gampang seperti ini Pak. Dari bawah support, ini resisten di atas sini. Di sini sama-sama kita bisa lihat pantulannya pasti lebih dari 30%. Yang ini juga pantulannya sekitar 60%. Maka dari itu kita menentukan ya harganya akan kemana nih. Kalau kita lihat kita nyontek Pak. Kan harganya tembus ke atas ya. Maka kita sebenarnya bisa prediksi harga mau kemana dari awal. Contohnya kotaknya kita copy paste, kita taruh di sini Pak, taruh di sini, maka kita bisa jual ketika harganya udah deket-deket sini Pak, udah deket-deket atas di 1804 ini. Ketika harganya nyentuh area resisten deket-deket situ ya kita sell aja. Logikanya, kalau harga udah mahal kita jual, kalau harga udah murah, kita beli, ya. Tapi ketika kita sell di atas kita lagi profit. Jadi cara memaksimalkan profit dari metode ini adalah mengetahui aturan-aturan mainnya, bagaimana cara entry-nya dan SOP apa yang akan digunakan. Karena kalau sembarangan bikin kotak dan sembarangan entry pun nggak bisa juga. Saya akan langsung contohkan lagi ya, studi kasus ya, yang lebih mudah. Kita akan gunakan langsung TradingView. Contoh. Nah, ini adalah aplikasi TradingView yang biasa saya gunakan untuk melakukan yang namanya backtest. Backtest itu adalah proses mengetes suatu metode ke masa lalu untuk membuktikan apakah metode itu akurat, sesuai prediksi, dan apakah memiliki win rate yang baik, dan apakah memang profitable. Jadi bisa dibuktikan dengan yang namanya backtest. Nah, cara menggunakan backtest di TradingView ini sangat sederhana, yaitu tinggal mengklik tombol replay aja, dan kita bisa klik tombol ini ya, ini untuk melakukan replay, dan kita tinggal tunjuk di mana aja marketnya akan balik tiba-tiba. Contoh, misalnya kita balik ke masa lalu nih. Kita balik ke tanggal 11 Agustus ke minggu lalu ya, misalnya balik ke sini, tek. Nah, harga itu akan balik secara otomatis, jadi kita bisa melihat harga di masa itu, jadi nggak ke distract sama harga di masa depan. Cukup menarik bukan? Fitur ini adalah fitur berbayar, jadi kalau Bapak dan Ibu udah mulai serius di bisnis ini, saran saya gunakanlah aplikasi TradingView untuk backtest, karena cukup powerful dan
bermanfaat. Nah, kita akan praktek gimana sih cara pakai kotak-kotak untuk entry market secara sederhana pakai rumus yang dari tadi saya contohkan. Contoh, ini market ceritanya lagi di bawah ya Pak ya. Kita anggaplah kita ikutin marketnya lagi mau kemana ya. Ingat, membuat kotak itu ada resisten, ada support. Saya lanjut. Nah, Pak, ini harganya lagi naik nih, Pak. Ya udah biarin gitu ya. Jangan bikin kotak dulu. Paling saya tandain nih. Oh, ini ada resisten, ada support nih di bawah nih. Ya, ada pantulan terkonfirmasi apa ya? Ini udah kayak ekor nih, Pak. Udah U nih. Ini udah ada pantulan kurang lebih 30% nih. Harusnya ya. Testing dulu ya. Testing lagi. Wah, tahu-tahu di sini ada yang nabok tuh, Pak. Ada yang mukul, Pak. Ada preman ya. Wah, harganya balik ya. Oke. Nah, jika kita sudah menemukan satu pola seperti ini, Pak ya, kita boleh copy paste garisnya, kita tandain ya, ada bawah, ada atas. Kita udah bisa bikin yang namanya kotak, ya. Tarik aja dari bawah ke atas, thread. Ini sudah memenuhi rumus yang tadi ya, Pak ya. Rumus magic box. Pantulan atasnya 30% lebih, pantulan bawahnya 30% lebih. Mari kita buka lagi. Oke. Ya, sekarang kita tinggal menunggu harga terendah pantulannya di mana, dan ternyata ini di sini sepertinya ya, Pak ya. Mari kita tandai. Oke, kayaknya di sini ya. Kita spekulasi dulu aja, Pak, nggak apa-apa. Oke, kita di sini. Ya, ups, ternyata lebih bawah lagi ya. Geser dulu ya. Kita coba testing ya. Harganya ternyata masih mau naik ya. Oke, bolak-balik kalau kata orang ini sideways. Hats. Nah, ini udah kelihatan ada tembusan ya, Pak ya. Ingat ke rumus yang dari tadi saya bahas. Jika resisten ditembus, maka secara logika harga akan menuju ke resisten berikutnya. Jika harga mahal ditembus, maka dia akan ke harga mahal berikutnya. Itu logika yang saya gunakan dari dulu sampai sekarang. Maka dari itu, kalau memang seperti ini, kotaknya itu akan berulang menggunakan support terbarunya, yaitu di sini ya, Pak ya. Support terbarunya itu ada di sini, naik dikit di antara support dan resisten. Nggak ada yang lebih bawah dari ini ya, ini udah paling bawah. Maka dari itu kalau saya suruh trading, cara menggunakan kotak-kotak ini, saya menggunakan prinsip kalau ada mahal saya jual, kalau ada murah baru saya beli. Karena saya kan pedagang ya, beli ketika murah, jual ketika mahal, nggak terbalik ya. Nah, jadi ini kita testing ya. Misalnya ini udah ketemu, kita akan ambil short. Short itu adalah posisi sell. Jadi kita bisa tes sellnya di mana, Pak? Kalau saya ya ambil kurang lebih 80%, 90%. Saya biasa sih 90% ya. Jadi kalau tinggi kotaknya 15,6 ya saya jual di 13 ya, kurang lebih misalnya di sini ya. Kurang lebih di sini. Lalu stop lossnya saya biasa gunakan pakai 5 ya. Kalau ada Bapak dan Ibu masih bingung kenapa 5 dan 8, Bapak dan Ibu bisa nonton video saya tentang strategi trading di M15 untuk market gold di sini. Bapak dan Ibu akan belajar risk manajemennya seperti apa. Nah, Bapak dan Ibu bisa lihat lagi, ini lanjut lagi jika dia memantul ya, maka saya akan menggunakan rasio biasanya 58 ya, Pak ya. 8 itu ada di sini. Nah, jadi saya prinsip kotak-kotak begini, ada atas jual, ada bawah beli. Tapi kita testing dulu. Kalau saya biasanya ambilnya satu posisi aja. Contoh kita lihat. Ini udah deg-degan ya, Pak ya. Ini saya belum open. Nah, di sini kita udah mulai open ya, Pak ya. Di sini kita udah open posisi dan kita tunggu berikutnya. Dan ternyata take profit. Kita ada profit kurang lebih sekitar $8. Memang tidak seberapa kalau Bapak dan Ibu beli ke toko emas fisik turun $8 gitu ya. Nggak berasa. Tapi kan kalau di dunia futures market kita menggunakan yang namanya leverage kali 100, ini profitnya kurang lebih $800 kalau Bapak dan Ibu open satu lot. Jadi kurang lebih seperti ini cara menggunakan kotak-kotak untuk trading. Jadi kita menentukan harga di masa depannya itu dengan kotak-kotak. Ya, contoh lain, ada yang mau lihat contoh lain? Contoh lain seperti ini ya. Kita balik lagi ke masa lalu lagi, misalnya balik ke sini. Nah, misalnya ya, ini harga udah di atas, ya. Kita cari nih pantulannya nih. Ups.
langsung kebentuk ternyata ya. Kita bikin lagi. Ini dari atas ke bawah ya. Ada penurunan segini ya, memenuhi syarat ya. Pantulannya ini lebih dari 30%, ini juga lebih. Lalu dia berjalan. Ups, dia tembus ke bawah ya. Kalau bawah gimana? Nah, kita cari dulu pantulan terakhirnya. Pantulan terakhirnya ada di sini ya, dari paling bawah ke sini. Lalu di sini kita lihat bahwa harganya udah tembus ke bawah ya. Lalu kotaknya tinggal di copy paste seperti ini. Tek. Nah, jadi kalau saya mau beli, saya akan beli di bawah. Kita testing. Kita akan long. Long itu artinya buy. Kita long di sini lah ya. Tek gini. Oke. Kita pasang take profit 8 ya, 10. Ya seginilah ya. Yang nggak kepake kita hapus dulu. Oke. Nah, kita open di sini ya. Oke, kita lihat apakah kena stop loss atau enggak. Kita testing ya. Oke, testing. Jalan seperti ini. Ups, kejemput buy-nya ya. Wah, ini deg-degan nih. Waduh. Kena stop loss enggak ya? Ups, ternyata kita kena profit ya. Ups, kegeser. Jadi kalau tadi kita buy di bawah ini, di ujung kotak bawah ini ya, kurang lebih dari sini, maka secara logika harga kan menyentuh support. Kalau menyentuh support tentunya logikanya akan ada pemantulan. Jadi selama kita bisa menentukan kotak-kotak ini, kita bisa menentukan mana area bawah, mana area atas. Kalau udah bisa, tentunya kita bisa mengambil selisih. Harga kapan murah, kita beli. Kapan mahal, kita jual. Kalau salah bagaimana? Atur risk manajemennya. Yang pasti, harganya mantul kan. Jadi kurang lebih seperti itu. Semoga Bapak dan Ibu mulai memahami ya cara menggunakan kotak-kotak seperti ini. Dan di pelajaran-pelajaran berikutnya, kita akan mempelajari tinggi idealnya berapa sih. Tinggi kotak yang ideal. Karena di setiap time frame, tinggi kotaknya itu pun berbeda-beda. Pantulannya pun berbeda-beda. Kalau Bapak dan Ibu masih bingung, Bapak dan Ibu bisa datang ke kelas offline kami juga. Atau daftar ke kelas online kami yang ada di bawah ini. Dan saya berharap Bapak dan Ibu mulai dapat gambaran tentang metode kotak-kotak ini. Di mana metode ini sangat powerful untuk memprediksi harga di masa depan itu akan kemana dan seperti apa. Karena pada dasarnya harga itu berulang, dan berulang. Kalau kita bisa lihat pengulangannya, kita bisa trading, kita bisa cuan secara lebih konsisten. Sekian dulu video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Marilah berburu cuan secara bijak. Saya Jeremy Tanuardi. Sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Salam, trade with Trident, less risk, more rewards.